PJ Wali Kota Malang sampaikan Rapenda APBD 2025. Berada di gedung DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM menyampaikan agenda paripurna Senin 18 November kemarin. Dalam aturan Presiden tentang rincian APBN maupun dalam Perda APBD Jawa Timur terhadap perbedaan alokasi pendapatan transfer yang telah dialokasikan dalam Perda APBD Kota Malang. Harapan saya penyampaian APBD 2025 ini sudah sesuai apa yang menjadi harapan kita. Bagaimana struktur APBD 2024 tentunya berdasarkan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, kebijakan provinsi, dan tentunya menjadi prioritas kebijakan di Kota Malang. Yang kita sampaikan mudah-mudahan juga sesuai dengan beberapa isu-isu yang berkembang, permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas, khususnya dari DPRD yang sebagai mitra strategis kita pada saat penyampaian KUA-PPAS kemarin. Sudah kita gali, sudah kita identifikasi program-program prioritas yang memang disampaikan oleh DPRD pada KUA-PPAS menjadi salah satu juga prioritas bagi kami di dalam penuangan ke dalam. Iwan juga berharap Rapenda tentang APBD tahun 2025 ini segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Sekda Erik ajak penyelenggara pilkada jalankan tugasnya. Ratusan anggota Bawaslu Kota Malang mengikuti apel akbar kesiapsiagaan di Balai Kota Malang Sabtu 23 November kemarin. Apel ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, khususnya saat masa tenang pilkada mulai tanggal 24 sampai 26 November. Pada momentum apel siaga ini, saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran, seluruh stakeholder, penegak hukum, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan juga organisasi masyarakat sipil, kita jaga profesional dan independensi kita, sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Kita tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat, tentunya diperlukan rule of the game yang jelas. Wasit yang bekerja netral dan profesional, ini kita jaga bersama. Erik juga menyampaikan bahwa jangan berhenti untuk melakukan konsolidasi di internal dan bangun komunikasi lintas sektoral dengan baik. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Sekda Kota Malang sampaikan jawaban Rapenda APBD 2025. Rapat paripurna eksekutif dan legislatif di gedung DPRD Kota Malang. Adapun agenda rapat tersebut yaitu penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rapenda APBD tahun anggaran 2025. Sekda Erik menyampaikan terkait pertanyaan dari fraksi kaitannya dengan penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun 2024. Terkait banyaknya klinik dan rumah sakit yang ada di Kota Malang. Dalam hal sampah medis tidak boleh dilakukan pembuangan secara sembarangan, maka merupakan peluang pendapatan bagi pemerintah Kota Malang apabila pemerintah kota membuat pengelolaan sampah medis. Dapat dijelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan sampah medis bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas pada pengumpulan dan penyimpanan sampah medis. Namun hal ini bisa dilakukan oleh sektor swasta ataupun mekanisme public-private partnership. Erik menambahkan bahwa upaya bisa dilakukan untuk terus mengoptimalisasi terhadap kebijakan peningkatan pendapatan daerah termasuk penyesuaian regulasi. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang targetkan kemandirian fiskal.
Bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memberi apresiasi dan penghargaan kepada 18 wajib pajak Senin 25 November kemarin. Pada sambutannya, PJ Wali Kota Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa apresiasi ini berdampak signifikan terhadap jumlah pendapatan pajak. Ini sebagai salah satu bentuk dari pemerintah Kota Malang untuk memberikan apresiasi supaya para wajib pajak yang memang sudah baik bisa mempertahankan wajib pajak dengan predikat terbaik, kemudian bisa meningkatkan dan menjadi daya ungkit bagi para pelaku usaha untuk bayar pajak dengan baik seperti apa yang diterima oleh para pelaku usaha lainnya. Kemudian saya yakin para wajib pajak tidak perlu hadiah yang luar biasa gitu ya, mobil, motor, sepeda, tapi bagi mereka penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah itu hal yang sangat luar biasa bagi para pelaku usaha untuk membayar pajak. PJ Wali Kota Malang juga mengajak dan menghimbau para wajib pajak lainnya agar membayar pajak tepat waktu sehingga dapat menguatkan pendapatan asli daerah yang sumber terbesarnya dari pajak. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Banggar DPRD Kota Malang sampaikan laporan Ranperda APBD 2025. Bertempat di gedung DPRD Kota Malang, telah digelar rapat paripurna dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 26 November kemarin. Juru bicara Banggar, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyampaikan hal terkait RAPBD 2025. Salah satu wewenang Banggar adalah melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang. Pada hari ini kita melaksanakan sidang paripurna. Ada dua agenda. Yang pertama agenda terkait dengan peraturan pemerintah daerah, dua produk hukum yang alhamdulillah juga sudah ada SK dari Ketua untuk bisa ditindaklanjuti oleh kami yang memang menjadi tugas peraturan daerah yang menjadi inisiasi dari pemerintah kota. Tujuan dari penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar ini untuk memberikan bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2025. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Target pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2025. Rapat antara jajaran legislatif dan eksekutif di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis 28 November kemarin. Beberapa sektor yang akan menjadi pengungkit dari PAD tersebut diantaranya pendapatan dari retribusi sewa Stadion Gajayana dan Gorken Arok, beserta semua fasilitas yang ada di dalamnya. Pada hari ini penyampaian pendapat akhir dari pihak fraksi, kemudian juga dari wali kota, dan kemudian juga sudah ditandatangani untuk rancangan Ranperda APBD Kota Malang tahun 2025. Yang PR selanjutnya kami jajaran pemerintah Kota Malang, Pak Sekda dan PD terkait menindaklanjuti untuk tahap disampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi provinsi. Pihaknya berharap pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar. Setelah kita rapat Banggar, kemudian kita petakan kembali kira-kira retribusi apa aja yang bisa naik, kemudian pajak apa yang bisa naik, sehingga kemudian setelah kita diskusikan bersama maka dinaikkan kemarin. Akhirnya kalau nggak salah ada beberapa item dari retribusi. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Malang meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian khusus, baik guru honorer, guru PAUD, dan lainnya. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang.
Festival untuk kenalkan sejarah pada generasi muda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menggelar Festival Singasari Culture Paradise di Gedung Kesenian Gajayana, Jumat 29 November kemarin. Singasari adalah nama sebuah daerah di Kota Malang yang sebelumnya bernama Tumapel. Ken Arok lahir di Malang pada tahun 1182 Masehi dan dilahirkan dari pasangan Raja Jenggala Sri Maharaja Jayamerta Sang Brahma Raja dengan Ken Endop. Kenapa kami gelar tidak di MCC, tidak di Taman Gerida Budaya? Karena memang kami satu, kita punya gedung ini yang tentunya punya sejarah yang luar biasa yang harus kita uri-uri. Makanya kami mengadakan kegiatan ini di Gedung Kesenian Gajayana ini untuk mengangkat kembali kemegahan Kerajaan Singasari yang pernah berpusat di Malang Raya, termasuk Kota Malang dengan mengangkat konsep baru dalam seni pertunjukan yang menampilkan sebuah visual dari cerita tutur yang disajikan dengan unik dan menarik. Suarjana menyampaikan bahwa festival yang dimainkan 100 siswa dan guru ini menjadi media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif bagi siswa. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang.